Kisah nyata horor pesugihan kepala pabrik tua tumbal demi ambisi dan tanggung jawab. Di sebuah kota kecil yang terletak di Mojokerto, terdapat sebuah pabrik tekstil tua yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Pabrik ini, meski dikenal dengan kualitas produknya yang baik, menyimpan banyak cerita kelam yang membuatnya menjadi tempat yang dihantui. Di dalam pabrik tersebut, Gunawan, seorang pria berusia 50 tahun, menjabat sebagai kepala pabrik. Dia adalah sosok yang dihormati, tapi juga menanggung tanggung jawab berat. Setiap pagi, Gunawan datang lebih awal dari karyawan lainnya. Penampilannya mencerminkan ketekunan, rambutnya yang mulai memutih, wajahnya yang berkerut, dan tatapan matanya yang tajam menunjukkan pengalaman bertahun-tahun dalam industri tekstil. Ia mengenakan kemeja kerja yang sederhana, namun bersih dan rapi, mencerminkan dedikasinya terhadap pekerjaan. Dalam kesehariannya, Gunawan berusaha keras untuk menjaga produktivitas pabrik, sekaligus memastikan semua karyawan merasa nyaman dan aman. Namun, di balik rutinitasnya yang tampak biasa, ada sesuatu yang menyimpan rasa ketidaktenangan di dalam diri Gunawan. Sejak menjabat, ia sering mendengar bisikan-bisikan aneh saat bekerja sendirian di malam hari. Suara derit mesin yang seharusnya biasa terdengar seolah membentuk kata-kata yang tidak dapat dipahami. Banyak karyawan mengaku merasakan hal yang sama, tetapi mereka jarang berbicara tentangnya. Ketakutan akan stigma dan anggapan aneh membuat mereka memilih untuk diam. Suatu malam, saat menyelesaikan laporan keuangan, Gunawan mendengar suara langkah kaki di lorong gelap pabrik. Jantungnya berdegup kencang. Dengan perasaan cemas, ia berdiri dan melangkah menuju suara tersebut. Ketika dia mendekat, suasana menjadi semakin mencekam. Lampu-lampu pabrik berkelap-kelip, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dinding. Saat ia berusaha untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia melihat sosok tanpa kepala melintas di hadapannya. Air matanya hampir jatuh saking terkejutnya, dan dia berlari kembali ke ruang kantornya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Keesokan harinya, Gunawan mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan. Dia ingin membahas masalah produktivitas dan keadaan pabrik. Namun, saat dia berbicara, ada ketegangan yang terasa di udara. Beberapa karyawan tampak gelisah, saling bertukar pandang. Satu karyawan, Rina, memberanikan diri untuk berbicara. "Pak Gunawan, akhir-akhir ini banyak dari kita yang mengalami pengalaman aneh di pabrik." Suara-suara, bayangan, suaranya terputus, seolah takut akan konsekuensi dari kata-katanya. Gunawan merasakan beban yang lebih berat di pundaknya. Ia tahu bahwa jika karyawan-karyawannya tidak merasa aman, maka produktivitas akan terpengaruh. Namun, ia juga merasa bingung. Apakah ia harus mempercayai cerita-cerita ini? Dalam hati, ia meragukan apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Hari-hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa karyawan melaporkan kehilangan barang-barang berharga, sementara yang lain mengaku melihat sosok menyeramkan di sudut-sudut pabrik. Gunawan pun merasa semakin tertekan. Ia menghabiskan malam-malamnya di kantor, berusaha mencari solusi sambil berdoa agar semua ini segera berakhir. Suatu malam, saat ia kembali ke rumah, Gunawan tidak bisa tidur. Pikiran tentang pabrik dan para karyawan terus menghantuinya. Dia mulai mencari informasi tentang sejarah pabrik dan menemukan bahwa pabrik ini dulunya milik seorang tuan tanah yang terkenal kejam. Banyak pekerja yang dikorbankan di tempat ini, dan rumor-rumor tentang arwah penasaran mulai bermunculan. Dengan segala ketakutan yang menggerogoti, Gunawan menyadari bahwa ia harus membawa ini ke perhatian lebih serius. Ia memutuskan untuk menemui dukun lokal yang dikenal mampu membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi supernatural. Dia ingin tahu apakah ada cara untuk menyingkirkan ketakutan yang mengancam pabrik dan karyawan-karyawannya. Namun, dalam benaknya, Gunawan juga meragukan apakah semua ini benar-benar nyata. Apakah semua yang terjadi adalah efek dari stres dan tekanan yang ia alami? Atau adakah kekuatan gaib yang sedang bekerja di balik layar? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengganggu pikirannya,
menambah lapisan kecemasan yang sudah ada. Dengan segudang pikiran dan kekhawatiran, Gunawan tahu bahwa ia harus mengambil langkah. Dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan dukun, berharap menemukan jawaban dan mungkin cara untuk mengatasi semua ketakutan ini. Namun, ia juga menyadari satu hal, perjalanan ini mungkin membawanya ke arah yang tidak terduga, dan membuka pintu menuju kegelapan yang selama ini ia hindari. Ketika malam tiba, Gunawan duduk di kursi kerjanya, menatap keluar jendela, melihat pabrik yang sepi. Suara derit mesin yang berinteraksi dengan angin malam seolah menjadi sebuah lagu yang menakutkan. Dalam kegelapan, dia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Itu adalah panggilan dari masa lalu, sebuah peringatan bahwa kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Ini menyiapkan panggung untuk perjalanan Gunawan yang penuh dengan ketegangan, penyesalan, dan pencarian akan kebenaran. Ketika ia melangkah ke dunia yang lebih dalam, ia akan segera menemukan bahwa tidak semua yang tampak nyata adalah baik, dan kadang-kadang, pencarian kekayaan dapat mengarah pada kegelapan yang tak terduga. Setelah pertemuan yang mencekam dengan karyawan-karyawannya, Gunawan merasa tertekan. Pikiran tentang pengalaman aneh yang dialami oleh para pekerja terus mengganggu benaknya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok tanpa kepala muncul, seakan mengingatkannya akan tanggung jawab yang harus ia pikul. Dalam gelapnya malam, dia terjebak antara rasa tanggung jawab dan ketakutan yang semakin dalam. Keesokan harinya, saat dia tiba di pabrik, suasana tampak lebih berat. Karyawan-karyawan yang biasanya saling menyapa kini tampak lebih pendiam. Gunawan merasakan ketegangan di udara. Ia berusaha untuk tetap berfokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus melayang. Mengingat kembali cerita Rina dan karyawan lainnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Satu sore, saat ia sedang duduk di kantornya, seorang karyawan bernama Budi mengetuk pintu. Budi adalah salah satu karyawan yang paling senior dan dihormati di pabrik. Dengan wajah murung, ia masuk dan duduk di kursi depan Gunawan. "Pak Gunawan," Budi mulai pelan, "saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi di sini. Banyak dari kita merasa sangat tertekan. Suara-suara aneh, bayangan, semua ini sangat mengganggu." Gunawan mengangguk, merasakan beban yang sama. "Saya tahu, Budi. Saya juga merasakannya. Saya ingin kita menemukan solusi, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Budi menghela napas. "Beberapa dari kita sudah mendengar tentang dukun yang bisa membantu. Dia dikenal bisa membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi seperti ini. Mungkin kita perlu menemui dia." Mendengar ini, Gunawan merasa terbelah. Di satu sisi, dia merasa skeptis. Dukun dan ritual seringkali dianggap sebagai hal yang konyol. Tetapi di sisi lain, suara-suara tersebut dan sosok tanpa kepala terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar harus melakukannya? Setelah perbincangan yang panjang dengan Budi, Gunawan memutuskan untuk mempertimbangkan saran tersebut. Dia merasa bahwa jika banyak karyawan sudah merasa takut, maka adalah tanggung jawabnya untuk mencari solusi. Namun, dia juga merasa bingung. Apakah melakukan ritual ini akan menyelesaikan masalah, atau justru memperburuk keadaan? Malamnya, saat dia pulang ke rumah, Gunawan duduk di teras dengan pikiran yang masih berputar. Dia mengenang masa lalu ketika pabrik ini masih hidup, ketika suara mesin beroperasi tanpa gangguan dan karyawan merasa aman. Kini, semua itu berubah. Bayangan masa lalu seolah mengejarnya, membawanya pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Malam itu, Gunawan berusaha untuk tidur, tetapi setiap kali ia terpejam, suara berisik dari pabrik dan bayangan sosok tanpa kepala muncul kembali. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk menemui dukun yang direkomendasikan Budi keesokan harinya. Dia tahu ini mungkin langkah besar, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Gunawan bangun lebih awal. Dengan hati yang berdebar, ia berpakaian dan bersiap-siap untuk pergi. Dalam perjalanan ke tempat tinggal dukun, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan.
Apakah dukun itu benar-benar bisa membantu? Atau apakah ia hanya akan menambah masalah? Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Gunawan tiba di sebuah rumah kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Suasana di sekitarnya terasa mistis, dan saat ia melangkah masuk, bau dupa yang kuat menyambutnya. Dukun itu, seorang wanita tua dengan wajah berkerut dan mata tajam, menyambutnya dengan senyuman lebar. "Selamat datang, Nak. Apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya dukun dengan suara lembut namun tegas. Gunawan menjelaskan tentang pabrik, suara-suara aneh, dan sosok yang ia lihat. Dukun mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seolah memahami beban yang dipikul Gunawan. "Tempat ini menyimpan banyak rahasia," kata dukun, menatap dalam-dalam ke matanya. "Ada arwah penasaran yang belum tenang. Mereka tidak akan pergi sebelum ada yang dilakukan untuk mereka." Kata-kata dukun itu membuat Gunawan merinding. Dia merasakan ketakutan dan rasa bersalah bersatu dalam hatinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, nada suaranya bergetar. Dukun menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual untuk menenangkan arwah-arwah tersebut. Dia menjelaskan berbagai sesaji yang dibutuhkan dan bagaimana ritual itu akan dilaksanakan. Gunawan merasa semakin cemas, tetapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengatasi ketakutan ini. Setelah sesi konsultasi yang panjang, Gunawan kembali ke pabrik dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seolah telah mengambil langkah besar menuju sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan. Namun, di satu sisi, ada harapan bahwa ritual ini bisa membantu menyelesaikan masalah yang telah mengganggu pabriknya. Setibanya di pabrik, ia berkumpul kembali dengan karyawan-karyawannya. Dengan suara tegas, ia menjelaskan rencananya untuk melakukan ritual dengan bantuan dukun. Meskipun beberapa di antara mereka tampak skeptis, banyak yang merasa lega mendengar bahwa ada langkah konkret yang akan diambil. Namun, dalam hati Gunawan, rasa takut dan keraguan masih menyelimuti. Apakah keputusan ini benar? Apakah ia akan menambah masalah alih-alih menyelesaikannya? Ketika malam tiba, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Dengan perasaan campur aduk, Gunawan bersiap untuk ritual yang akan datang. Dia tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah segalanya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk karyawan-karyawannya. Dan saat dia menatap keluar jendela pabrik yang suram, dia merasakan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan kegelapan yang selama ini ia hindari mungkin akan segera terungkap. Setelah mengambil keputusan untuk melakukan ritual, Gunawan tidak bisa menahan rasa cemas yang terus menghantuinya. Pikirannya berputar-putar tentang apa yang akan terjadi dan apakah keputusan ini benar-benar bijak. Ia menghabiskan malam-malamnya di kantornya, mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual yang dijadwalkan akan dilaksanakan keesokan harinya. Semua bahan yang diperlukan sudah disiapkan, tetapi ia meragukan apakah semua itu akan cukup untuk menenangkan arwah-arwah penasaran di pabrik. Keesokan harinya, suasana di pabrik terasa berbeda. Karyawan-karyawan yang biasanya tampak ceria kini lebih pendiam, seolah merasakan ketegangan di udara. Gunawan mengumpulkan semua karyawan di ruang pertemuan untuk menjelaskan rencana ritual. Dia berbicara dengan tegas, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan keraguan. "Teman-teman, kita akan melakukan ritual untuk menenangkan arwah-arwah yang menghantui pabrik ini. Saya sudah berbicara dengan dukun, dan dia akan membantu kita," ujar Gunawan, berusaha meyakinkan mereka. Beberapa karyawan tampak ragu, tetapi kebanyakan dari mereka mengangguk, berharap bahwa ini dapat mengakhiri ketakutan yang mereka alami. Setelah pertemuan, dukun yang bernama Nenek Siti tiba di pabrik. Dengan langkah pelan, Nenek Siti memasuki ruangan, membawa tas berisi perlengkapan ritual. Ia mengenakan pakaian tradisional, dan wajahnya yang keriput menunjukkan pengalaman hidup yang panjang. Mata tajamnya memandang sekeliling, seolah meresapi energi di dalam pabrik. "Di manakah tempat yang paling banyak terjadi gangguan?" tanya Nenek Siti, suaranya lembut tetapi tegas. Gunawan menunjuk ke area produksi, di mana banyak karyawan melaporkan mendengar suara-suara aneh.
Nenek Siti memimpin rombongan ke sana, diikuti oleh Gunawan dan para karyawan. Setibanya di lokasi, suasana menjadi semakin mencekam. Suara mesin yang beroperasi terdengar lebih nyaring, seolah menambah ketegangan di dalam hati semua orang. Nenek Siti mulai menyiapkan altar kecil di sudut ruangan, meletakkan beberapa benda penting, dupa, bunga, dan sesaji yang terdiri dari makanan dan minuman. Ritual ini akan melibatkan doa dan persembahan untuk arwah yang terjebak. Kita harus meminta izin dan mengundang mereka untuk hadir, jelas Nenek Siti sambil menyalakan dupa. Asapnya mulai memenuhi ruangan, menciptakan aroma yang aneh dan menghipnotis. Setelah altar siap, Nenek Siti mulai memimpin doa. Suaranya bergema dalam keheningan pabrik, dan semua orang terdiam, berusaha meresapi suasana. Saat dia mengucapkan kata-kata, Gunawan merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ketakutan dan harapan bercampur menjadi satu. Ketika Nenek Siti mulai melanjutkan ritual, dia meminta setiap orang untuk mengingat nama arwah yang ingin mereka tenangkan. Gunawan, yang terfokus pada sosok tanpa kepala yang terus menghantuinya, menutup matanya dan berdoa dalam hati. Dia ingin sosok itu pergi dan memberi kedamaian pada semua orang. Setelah beberapa saat, Nenek Siti meminta semua orang untuk meletakkan sesaji di altar. Dengan penuh keyakinan, mereka meletakkan makanan dan minuman, berharap bisa memberikan kedamaian bagi arwah-arwah yang terjebak. Namun, saat sesaji diletakkan, suasana di ruangan mulai berubah. Angin berhembus kencang, dan lampu-lampu berkedip-kedip, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ketika ritual semakin dalam, Nenek Siti memanggil arwah dengan suara yang keras dan tegas. "Wahai arwah yang terjebak, kami memanggilmu. Datanglah dan terimalah persembahan kami." Suara Nenek Siti melantun, menghantarkan getaran ke seluruh ruang. Gunawan merasa jantungnya berdegup cepat. Apakah ini saatnya sosok itu akan muncul? Tiba-tiba, suara berisik terdengar dari arah belakang. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam bayang-bayang. Gunawan dan karyawan lainnya menoleh ke arah suara tersebut, dan saat itu, sosok tanpa kepala muncul di hadapan mereka. Suasana menjadi hening. Semua orang terdiam menatap sosok itu dengan ketakutan. Wajah mereka pucat, dan satu persatu, mereka mulai mundur. Gunawan merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tetapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Sosok itu berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan kosong yang menakutkan. Dalam pikiran Gunawan, semua pertanyaan berkecamuk, apakah ritual ini berhasil? Atau justru membawa mereka pada kegelapan yang lebih dalam. Nenek Siti, dengan tenang, mulai melanjutkan ritualnya meskipun suasana semakin tegang. "Kami datang dengan niat baik. Kami mohon, jangan mengganggu kami. Terima kasih atas kehadiranmu," katanya penuh rasa hormat. Gunawan bisa merasakan ketegangan di udara, seolah ada pertarungan antara yang hidup dan yang mati. Sosok itu tidak bergerak, tetapi aura mencekam yang menyelimutinya semakin kuat. Akhirnya, setelah beberapa saat, sosok tanpa kepala mulai menghilang, diiringi dengan suara derit yang perlahan-lahan memudar. Semua yang hadir menghela napas lega, tetapi ketakutan masih menghantui pikiran mereka. Setelah ritual selesai, Nenek Siti memberitahu Gunawan dan karyawan lainnya bahwa proses ini mungkin harus diulang. Arwah yang terjebak mungkin masih merasa tidak tenang. Kita harus terus berusaha untuk menenangkan mereka, ujarnya dengan nada serius. Gunawan merasakan campuran antara lega dan khawatir. Meski ritual itu tampaknya membuahkan hasil, dia tahu bahwa pekerjaan mereka belum selesai. Karyawan-karyawan mulai berbicara satu sama lain, membahas apa yang baru saja mereka alami. Beberapa merasa takut, sementara yang lain merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang penting. Saat malam tiba, Gunawan kembali ke rumah dengan pikiran penuh. Dia merenungkan apa yang telah terjadi selama ritual dan bagaimana semua ini akan memengaruhi pabrik ke depannya. Di dalam hati, ia merasa ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus ia hadapi. Keberanian untuk menghadapi kegelapan yang mengintai, dan usaha untuk membawa kedamaian bagi semua orang yang terlibat.
Dengan rasa cemas yang masih menyelimuti, Gunawan bertekad untuk melanjutkan perjalanan ini. Dia tahu bahwa ada lebih banyak yang harus dipelajari, lebih banyak yang harus dihadapi. Dan saat dia menatap keluar jendela, melihat pabrik yang sunyi, dia menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menantinya di depan. Setelah ritual pertama, suasana di pabrik tidak serta-merta kembali normal. Namun, ada perubahan yang terasa di dalam diri Gunawan. Meski ketakutan dan ketegangan masih membayangi, dia merasakan semacam kekuatan baru yang muncul setelah melakukan ritual dengan Nenek Siti. Pada awalnya, kekuatan ini terasa positif, sebuah dorongan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam mengatasi masalah yang menghantui pabrik dan karyawan-karyawannya. Hari-hari setelah ritual, produksi pabrik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Mesin-mesin yang sebelumnya berderit tanpa semangat kini beroperasi lebih lancar, dan angka penjualan mulai menunjukkan kenaikan. Karyawan-karyawan yang semula tampak cemas mulai kembali bersemangat, dan suasana tampak lebih kondusif. Gunawan merasa seolah telah mendapatkan kekuatan dari sesuatu yang lebih besar. Ia menganggap ini sebagai tanda bahwa ritual tersebut berhasil, meski di sudut hatinya, rasa takut masih menyelimuti. Namun, dengan setiap langkah maju, ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Gunawan tidak bisa melupakan sosok tanpa kepala yang muncul selama ritual. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, bayangan itu menghantui pikirannya. Dia terbangun berkali-kali, merasakan ketakutan yang sama seperti saat melihat sosok tersebut. Meski pabriknya tampak kembali hidup, Gunawan merasa terjebak antara dua dunia, dunia nyata yang penuh harapan dan dunia yang tak terlihat yang penuh dengan kegelapan. Suatu malam, saat ia berada di kantor, Gunawan menerima telepon dari Budi, salah satu karyawan senior. Suaranya terdengar panik. "Pak Gunawan, ada yang tidak beres. Beberapa dari kita melihat sosok itu lagi, dan anehnya, dia lebih sering muncul di dekat mesin nomor 4. Mendengar ini, perasaan cemas Gunawan kembali muncul. "Apakah kalian sudah melakukan ritual lagi?" tanya Gunawan, berusaha menjaga ketenangan suaranya. "Belum, Pak. Kita pikir ritual pertama sudah cukup. Tapi sekarang, saya rasa kita perlu melakukannya lagi. Ini terlalu menyeramkan," jawab Budi. Gunawan merasakan berat di dadanya. Di satu sisi, dia ingin sekali menghindari ritual yang dapat memperburuk keadaan. Namun, di sisi lain, ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan karyawan-karyawannya. "Baiklah, saya akan menghubungi Nenek Siti. Kita akan melakukan ritual lagi." Hari berikutnya, Gunawan kembali menemui Nenek Siti. Saat ia tiba di rumah dukun tersebut, suasana terasa lebih mencekam dibandingkan kunjungan sebelumnya. Nenek Siti menyambutnya dengan wajah serius. "Kau kembali, Nak. Ini bukan hal yang mudah, iya." Gunawan mengangguk. Dia menceritakan tentang kemunculan sosok tanpa kepala yang semakin sering mengganggu para karyawan. "Kami harus melakukan ritual lagi, Nenek. Kami tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini." Nenek Siti memandangnya dalam-dalam. "Kau harus siap, Gunawan. Ritual ini tidak hanya untuk menenangkan arwah, tetapi juga untuk menghadapi konsekuensi dari tindakanmu sebelumnya. Ada yang harus kau bayar." Gunawan merasa tertekan mendengar kata-kata tersebut. "Apa maksud Nenek? Bayar dengan cara apa?" tanyanya, suaranya bergetar. "Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan, kau harus siap untuk membayar harga yang setimpal." "Arwah tidak mau pergi tanpa ada pengorbanan," jawab Nenek Siti dengan nada tegas. Gunawan merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa ritual yang seharusnya membawa kedamaian justru mengharuskannya untuk menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Namun, ia tidak bisa mundur. Karyawan-karyawannya bergantung padanya. Keesokan harinya, Gunawan mengumpulkan semua karyawan untuk menjelaskan rencana ritual kedua. Dia berusaha menenangkan mereka, meskipun hatinya sendiri penuh dengan keraguan. "Kita akan melakukan ritual lagi untuk menenangkan arwah yang masih penasaran.
Saya sudah berbicara dengan Nenek Siti, dan kami akan melakukannya di mesin nomor 4. Sementara beberapa karyawan merasa ragu, banyak yang tampak setuju. Mereka semua merindukan kedamaian dan ingin menyingkirkan ketakutan yang mengganggu. Malam itu, suasana di pabrik terasa mencekam. Semua orang berkumpul di area produksi, di mana altar kecil sudah disiapkan dengan sesaji yang lebih banyak daripada sebelumnya. Nenek Siti memimpin ritual dengan percaya diri. Dia meminta semua orang untuk menyalakan dupa dan berdoa, mengundang arwah untuk hadir. Suara mesinnya berdengung di latar belakang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ketika dupa mulai membara, aroma asap naik ke udara, menciptakan suasana yang mistis. Saat Nenek Siti mulai memanggil arwah, suasana di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, dan lampu-lampu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Semua orang terdiam, menunggu dengan cemas, berharap bahwa arwah yang mereka panggil akan datang dan menerima sesaji mereka. Tiba-tiba, suara derit datang dari mesin nomor 4. Semua orang menoleh ke arah suara tersebut, dan dalam sekejap, sosok tanpa kepala muncul lagi, lebih jelas dan lebih dekat daripada sebelumnya. Ketegangan di udara terasa semakin berat, dan Gunawan merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Nenek Siti, dengan keberanian yang mengagumkan, terus melanjutkan ritualnya. Kami datang dengan niat baik. Kami mohon, terimalah persembahan kami dan tenangkanlah diri kalian. Suaranya bergema, menambahkan kekuatan pada ritual yang sedang dilakukan. Namun, sosok itu tidak bergerak. Justru, suasana semakin mencekam. Semua karyawan mulai merasa panik, beberapa dari mereka berusaha menyelinap ke belakang, sementara yang lain berdiri terpaku. Gunawan merasakan kepanikan yang sama. Dia ingin melarikan diri, tetapi tanggung jawabnya membuatnya tetap berdiri di tempat. Saat Nenek Siti mengulangi doa, sosok tanpa kepala mulai mendekat. Keberanian Gunawan diuji. Ia merasa seolah terkurung dalam kegelapan. Suara berisik di dalam kepalanya semakin memekakkan. Apakah ini semua sepadan? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba, Nenek Siti mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Arwah yang terjebak, kami memohon ampun. Jangan biarkan kami terperangkap dalam ketakutan ini. Jika kau ingin sesuatu, katakanlah. Begitu Nenek Siti berbicara, sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia menampakkan ekspresi, sebuah kesedihan yang mendalam. Gunawan merasa hatinya tergerak. Dalam detik-detik itu, dia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan dan kekayaan, tetapi tentang kemanusiaan dan rasa hormat terhadap arwah yang terjebak. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan suasana menjadi hening. Semua orang terdiam, menunggu sesuatu yang tidak mereka pahami. Nenek Siti menurunkan tangannya dan memandang Gunawan. Kita mungkin telah mengambil langkah pertama, tetapi perjalanan kita belum selesai. Gunawan merasakan campuran antara lega dan cemas. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kekuatan yang dia dapatkan dari ritual ini mungkin bukan hanya untuk mengatasi ketakutan, tetapi juga untuk memahami konsekuensi dari pilihan yang telah dia buat. Kembali ke rumah, Gunawan merenung. Dia tidak hanya mendapatkan kekuatan dari ritual, tetapi juga pelajaran berharga tentang tanggung jawab dan rasa hormat. Dalam pencariannya untuk mengatasi ketakutan, ia mulai mengerti bahwa setiap keputusan akan membawa dampak. Dalam gelapnya malam, dia berjanji untuk terus melangkah maju, meskipun di hadapannya ada banyak tantangan yang belum terpecahkan. Setelah menjalani ritual kedua, suasana di pabrik terasa seolah ada harapan baru yang muncul. Namun, di dalam hati Gunawan, ada rasa cemas yang terus menggerogoti. Meski sosok tanpa kepala tidak lagi muncul, rasa khawatir akan balasan dari tindakan yang telah dia ambil terus menghantuinya. Dia merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di pabrik tidak hanya berhubungan dengan kekuatan gaib, tetapi juga dengan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Minggu-minggu berlalu, dan untuk sementara waktu, produksi pabrik meningkat. Karyawan-karyawan tampak lebih bersemangat, dan Gunawan merasa optimis. Namun, di balik kesuksesan itu,
ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres. Beberapa karyawan mulai melaporkan kejadian aneh lagi, meskipun tidak seintens sebelumnya. Mereka merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan dan mendengar suara-suara yang samar. Suatu sore, saat Gunawan sedang berada di ruang kerjanya, Budi mengetuk pintu dan masuk dengan wajah cemas. "Pak Gunawan, saya harus memberitahukan Anda sesuatu," katanya, suaranya bergetar. "Ada apa, Budi?" tanya Gunawan, merasakan ketegangan di udara. "Kami menemukan bahwa beberapa karyawan mengalami kejadian aneh setelah ritual kedua. Beberapa dari mereka mulai sakit, dan ada yang kehilangan anggota keluarga secara mendadak," ungkap Budi, wajahnya pucat. Gunawan terdiam, hatinya bergetar mendengar berita itu. "Apa maksudmu? Apakah mereka mengaitkan ini dengan ritual kita?" Budi mengangguk pelan. "Kami semua merasa bahwa ada yang tidak beres. Beberapa dari kami percaya bahwa arwah yang kita panggil mungkin tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Mereka mungkin merasa terganggu." Gunawan merasakan kepanikan melanda. Dia tidak pernah berpikir bahwa ritual yang seharusnya membawa kedamaian justru akan mendatangkan malapetaka. "Kita harus melakukan sesuatu, Budi. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Malam itu, Gunawan kembali menemui Nenek Siti. Saat ia tiba di rumah dukun tersebut, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Nenek Siti menyambutnya dengan wajah serius. "Kau kembali, Nak. Apa yang membawamu ke sini lagi?" tanyanya. Gunawan menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami karyawan-karyawan dan bagaimana beberapa dari mereka jatuh sakit. "Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah kita melakukan kesalahan dalam ritual kedua?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Nenek Siti menghela napas panjang. "Kau harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ritual yang kita lakukan membawa energi, dan jika tidak diimbangi dengan niat yang tulus, bisa menyebabkan masalah. Arwah-arwah yang kita panggil mungkin tidak bahagia." Gunawan merasa tertekan mendengar penjelasan itu. "Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ini?" tanyanya. "Kita harus melakukan ritual pembersihan untuk mengembalikan keseimbangan. Namun, kau harus siap dengan konsekuensi yang akan datang. Kau mungkin perlu memberikan sesuatu yang lebih berharga," jawab Nenek Siti dengan nada serius. Keesokan harinya, Gunawan mengumpulkan karyawan-karyawan untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Dia memberitahu mereka tentang pentingnya melakukan ritual pembersihan untuk mengatasi masalah yang muncul. Meskipun beberapa karyawan merasa skeptis, banyak yang setuju untuk melakukannya, berharap bisa mengembalikan kedamaian di pabrik. Saat malam tiba, suasana di pabrik kembali tegang. Nenek Siti memimpin ritual pembersihan dengan perlahan. Dia memilih lokasi yang berbeda, jauh dari mesin yang sebelumnya digunakan. Dalam heningnya malam, mereka menyiapkan altar kecil dengan bunga, dupa, dan sesaji yang lebih banyak. Gunawan merasa cemas, tetapi harapan untuk menyelesaikan masalah ini mendorongnya untuk melanjutkan. Ritual dimulai dengan doa dan permohonan ampun kepada arwah-arwah yang mungkin terganggu. Nenek Siti meminta semua orang untuk menyalakan dupa, sambil mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Namun, saat dupa mulai terbakar, suasana berubah kembali. Angin berhembus kencang, dan lampu-lampu berkedip-kedip, menambah ketegangan di udara. Saat Nenek Siti mulai memanggil arwah dengan suara yang tegas, suasana di sekitar mereka terasa semakin berat. Gunawan merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berharap ritual ini berhasil, tetapi ketakutan akan balasan dari tindakan sebelumnya terus menghantui pikirannya. Ketika Nenek Siti mengulangi doa, sosok tanpa kepala muncul kembali, lebih dekat dan lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya tampak lebih marah. Gunawan merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Momen itu membuatnya teringat pada semua karyawan yang mengalami malapetaka setelah ritual sebelumnya. Apakah sosok itu datang untuk menuntut balas? Nenek Siti, dengan keberanian yang mengagumkan, terus melanjutkan ritualnya. "Kami memohon ampun. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami ingin menenangkanmu," teriaknya,
Suaranya bergetar. Namun, sosok itu tidak bergerak. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi mencekam. Semua karyawan mulai merasa panik, beberapa dari mereka berusaha melarikan diri. Gunawan merasa terjebak antara tanggung jawab untuk melindungi karyawan dan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Tiba-tiba, Nenek Siti mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Arwah yang terjebak, kami datang dengan niat baik. Apa yang kau inginkan? Kami akan berusaha untuk memenuhi permintaanmu. Saat itu, sosok tanpa kepala mengeluarkan suara yang mengerikan, suara derit dan jeritan yang membuat semua orang terperanjat. Gunawan merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa semuanya telah melampaui batas. Dalam detik-detik itu, Gunawan merasa tergerak. Ia mengambil langkah maju, berusaha untuk berbicara dengan sosok tersebut. Kami tidak ingin mengganggu. Kami berjanji untuk menghormati dan memberikan yang terbaik. Apa yang harus kami lakukan agar kau bisa tenang? Kata-kata itu seolah memecah keheningan. Sosok itu berhenti sejenak, dan suasana menjadi hening. Gunawan merasakan harapan muncul kembali, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah momen yang krusial. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, sosok tanpa kepala mulai menghilang, diiringi dengan suara derit yang perlahan-lahan memudar. Semua yang hadir menghela napas lega, tetapi ketakutan masih ada. Setelah ritual selesai, Nenek Siti menatap Gunawan dengan serius. Kau telah melakukan langkah yang baik, tetapi ini bukan akhir. Kau harus siap menghadapi konsekuensi dari semua tindakan yang telah kau ambil. Arwah-arwah ini tidak akan pergi begitu saja. Gunawan merasakan berat di pundaknya. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah melakukan ritual pembersihan, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Dia merasa bersalah atas semua yang telah terjadi, dan ingin melakukan yang terbaik untuk karyawan-karyawannya. Ketika dia pulang ke rumah malam itu, Gunawan merenung. Dia tidak hanya mendapatkan pelajaran berharga tentang tanggung jawab, tetapi juga tentang pentingnya menghormati kehidupan dan arwah. Dalam pencariannya untuk mengatasi ketakutan, ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Dengan tekad yang baru, Gunawan berjanji untuk melakukan semuanya dengan benar. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Dalam kegelapan malam, dia merasa bahwa dia harus berjuang untuk kebenaran, untuk kedamaian, dan untuk semua orang yang terlibat dalam kisah ini. Setelah ritual pembersihan, Gunawan merasa seolah ia berada di ambang sebuah perubahan besar. Namun, ketenangan yang ia harapkan tidak sepenuhnya datang. Beberapa karyawan masih melaporkan pengalaman aneh, dan meski sosok tanpa kepala tidak muncul lagi, aura ketakutan masih menyelimuti suasana pabrik. Gunawan tahu bahwa mereka harus menemukan sumber masalah ini dan menyelesaikannya secepat mungkin. Suatu sore, saat Gunawan sedang duduk di ruang kerjanya, Budi datang dengan ekspresi cemas. Pak Gunawan, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui, katanya dengan suara pelan. Ada apa, Budi? Tanya Gunawan, merasakan ketegangan di udara. Kita sepertinya perlu bertemu dengan Nenek Siti lagi. Dia mungkin bisa menjelaskan lebih banyak tentang apa yang terjadi, jawab Budi. Gunawan mengangguk. Dia sendiri merasa bahwa mereka belum mendapatkan semua jawaban yang diperlukan. Baiklah, mari kita atur pertemuan dengan Nenek Siti. Kita perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Keesokan harinya, Gunawan dan Budi menemui Nenek Siti di rumahnya yang sederhana. Begitu mereka tiba, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Nenek Siti menyambut mereka dengan tatapan serius, dan tanpa banyak bicara, ia mengajak mereka masuk. Selamat datang kembali. Apa yang membawamu ke sini? Tanya Nenek Siti, suaranya penuh kebijaksanaan. Gunawan menjelaskan situasi yang terjadi di pabrik, termasuk pengalaman karyawan yang masih merasakan kehadiran gaib. Kami merasa bahwa meskipun ritual pembersihan sudah dilakukan, ada sesuatu yang belum selesai, ungkapnya. Nenek Siti mendengarkan dengan seksama. Kau harus memahami bahwa tidak semua arwah bisa dipuaskan dengan sesaji dan ritual. Beberapa dari mereka memiliki ikatan yang kuat dengan tempat ini,
jelasnya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kau selidiki. Gunawan merasa tertekan mendengar pernyataan itu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu mereka? Tanyanya, suaranya bergetar. Kau perlu mengetahui lebih banyak tentang sejarah pabrik ini. Ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang terpendam yang menyebabkan arwah-arwah ini tidak tenang. Tanyakan pada orang-orang tua di sekitar, mereka mungkin memiliki cerita yang bisa membantu, saran Nenek Siti. Setelah pertemuan dengan Nenek Siti, Gunawan dan Budi berangkat untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah pabrik. Mereka berkeliling Mojokerto, mengunjungi beberapa orang tua yang pernah bekerja di pabrik tersebut. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda-beda, tetapi satu hal yang selalu sama, ada banyak tragedi yang terjadi di pabrik ini. Salah satu orang tua bernama Pak Joko, seorang mantan pekerja pabrik, menceritakan kisah yang mengguncang hati. Dulu, ada seorang pekerja yang meninggal secara tragis di sini. Dia terjebak dalam mesin dan tidak sempat diselamatkan. Sejak saat itu, banyak dari kami yang merasakan kehadirannya. Dia sangat marah dan tidak bisa tenang, ungkapnya dengan suara bergetar. Gunawan merasa hatinya tertegun. Apa nama pekerja itu? Tanyanya, berusaha untuk menggali lebih dalam. Namanya Rudi. Dia adalah seorang pemuda yang baik hati. Sejak kematiannya, banyak yang merasakan kehadirannya, terutama di sekitar mesin nomor 4, jawab Pak Joko. Kata-kata itu menggema di kepala Gunawan. Dia ingat saat sosok tanpa kepala pertama kali muncul, dan sekarang dia tahu bahwa arwah yang mengganggu mereka mungkin adalah Rudi. Apa yang bisa kami lakukan untuk menenangkan arwahnya? Tanya Gunawan. Kau harus memberikan penghormatan yang layak. Mungkin dengan menyelenggarakan ritual khusus untuk Rudi, dan mengundang arwahnya untuk beristirahat, jawab Pak Joko. Setelah mendengar kisah Pak Joko, Gunawan merasa seolah mendapatkan petunjuk. Dia kembali ke pabrik dengan tekad baru. Dia tahu bahwa mereka perlu melakukan ritual khusus untuk Rudi, dan kali ini, dia akan melakukannya dengan penuh rasa hormat. Malam itu, Gunawan mengumpulkan semua karyawan untuk menjelaskan rencananya. Kita akan melakukan ritual untuk menghormati Rudi. Kita akan meminta maaf atas segala yang terjadi dan berharap dia bisa tenang, ujarnya dengan suara mantap. Beberapa karyawan tampak skeptis, tetapi banyak yang setuju, merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Keesokan harinya, Gunawan dan karyawan mulai mempersiapkan ritual. Mereka membuat altar yang lebih besar dengan foto Rudi, bunga, dan sesaji yang lebih beragam. Gunawan merasa lebih yakin kali ini, seolah dia sedang melakukan sesuatu yang benar untuk arwah yang terjebak. Saat malam tiba, semuanya berkumpul di area produksi, di dekat mesin nomor 4. Nenek Siti hadir untuk memimpin ritual. Suasana tegang namun penuh harapan. Dengan suara yang tenang, Nenek Siti mulai memimpin doa, meminta arwah Rudi untuk hadir dan menerima penghormatan mereka. Ketika dupa mulai menyebar, suasana di sekitar mereka terasa lebih hangat. Semua orang terdiam, menunggu dengan cemas. Dalam hati, Gunawan berdoa agar Rudi bisa mendengar dan merasakan niat baik mereka. Saat Nenek Siti memanggil Rudi, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, dan lampu-lampu berkedip. Semua orang menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak terduga. Tiba-tiba, sosok Rudi muncul di depan mereka, tidak seperti sosok tanpa kepala yang mereka lihat sebelumnya. Kali ini, ia tampak lebih jelas, mengenakan seragam kerja yang dikenakannya saat masih hidup. Gunawan merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Rudi, kami di sini untuk menghormati dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Kami tidak bermaksud mengganggumu, ujar Gunawan dengan suara bergetar. Sosok Rudi tidak bergerak, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Nenek Siti melanjutkan doa dengan penuh rasa hormat, dan perlahan-lahan, sosok Rudi mulai mendekat. Apakah kau bisa mendengar kami? Tanya Gunawan, berharap Rudi bisa merasakan niat baik mereka. Rudi mengangguk perlahan, dan suasana menjadi lebih hening. Semua orang merasakan bahwa ini adalah momen yang sangat krusial. Gunawan melanjutkan,
Kami berjanji untuk menghormati ingatanmu dan tidak akan melupakanmu. Tolong, terimalah penghormatan ini agar kau bisa tenang. Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, sosok Rudy mulai menghilang, diiringi dengan suara lembut yang seolah berbisik, "Terima kasih." Semua orang tertegun, merasakan kedamaian yang baru. Setelah sosok itu menghilang, Nenek Siti menatap Gunawan dengan tatapan penuh pengertian. "Kau telah melakukan langkah yang benar. Ini adalah awal dari penyembuhan," katanya. Gunawan merasa lega. Dia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi dia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam pencarian untuk mengatasi ketakutan dan rasa bersalah, dia telah belajar untuk menghormati tidak hanya arwah yang terperangkap, tetapi juga kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Malam itu, saat dia pulang, Gunawan merasa beban di pundaknya berkurang. Dia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia merasa lebih percaya diri. Kegelapan yang selama ini menghantuinya kini mulai pudar, digantikan dengan harapan dan rasa syukur. Dia berjanji untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua karyawan dan arwah yang pernah terperangkap di pabrik itu. Setelah ritual yang berhasil untuk Rudy, suasana di pabrik tampak lebih tenang. Gunawan merasa seolah beban berat di pundaknya mulai terangkat. Karyawan-karyawan kembali bersemangat, dan produktivitas pabrik meningkat. Namun, di balik kedamaian yang tampak, Gunawan tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Ia merasakan bahwa ada lebih banyak yang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan menghormati arwah yang pernah terperangkap di sana. Minggu-minggu berlalu, dan Gunawan berusaha keras untuk memastikan bahwa semua orang di pabrik merasa aman dan nyaman. Ia terus berkomunikasi dengan Nenek Siti, mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya untuk menjaga kedamaian. Nenek Siti mengingatkan Gunawan untuk tetap waspada, karena arwah yang lain mungkin masih merasa tidak tenang. Suatu malam, saat Gunawan sedang berada di kantornya, dia mendapat telepon dari Budi. Suara Budi terdengar panik dan terengah-engah. "Pak Gunawan, ada yang salah. Beberapa karyawan merasakan hal aneh lagi, dan kali ini, lebih mengerikan." Gunawan merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa yang terjadi, Budi? Ceritakan semuanya." "Beberapa dari kami mendengar suara tangisan di malam hari, dan beberapa bahkan melihat sosok-sosok lain yang tidak dikenal. Sepertinya ada arwah lain yang terganggu," kata Budi, suaranya bergetar. Ketakutan kembali melanda Gunawan. Dia tahu bahwa meski mereka telah melakukan ritual untuk Rudy, ada kemungkinan bahwa arwah-arwah lain yang terjebak di pabrik masih mencari ketenangan. "Kita perlu mengumpulkan semua orang dan melakukan ritual lagi," ujarnya dengan tegas, berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Gunawan mengumpulkan semua karyawan di ruang pertemuan. Dia menjelaskan situasi yang terjadi dan rencananya untuk melakukan ritual tambahan. "Kita perlu meminta maaf dan menghormati semua arwah yang mungkin masih terperangkap di sini. Saya ingin kita semua bersatu dalam hal ini," ujarnya. Beberapa karyawan terlihat ragu, tetapi banyak yang setuju, merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Malam itu, mereka semua berkumpul di area produksi dengan Nenek Siti. Suasana terasa mencekam, tetapi harapan untuk mengakhiri ketakutan tetap ada di hati mereka. Nenek Siti memimpin ritual dengan menyiapkan altar yang sederhana. Dia meminta semua orang untuk menyalakan dupa dan mengingat nama-nama arwah yang ingin mereka tenangkan. Suara doa mulai menggema dalam keheningan malam, tetapi saat itu, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, dan lampu-lampu mulai berkedip. Semua orang merasakan ketegangan di udara. Saat Nenek Siti mulai memanggil arwah-arwah dengan suara yang penuh kepastian, suasana menjadi semakin mencekam. Gunawan merasakan jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya melayang kembali ke sosok tanpa kepala yang pernah mengganggu mereka. Tiba-tiba, suara berisik datang dari mesin nomor 4. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan saat itu, sosok-sosok lain mulai muncul. Mereka tampak marah dan tertekan, wajah mereka penuh kemarahan dan kesedihan.
Gunawan merasa terjebak antara ketakutan dan rasa tanggung jawab. Nenek Siti berusaha tetap tenang. Kami datang dengan niat baik. Kami menghormati kalian dan ingin membantu. Apa yang bisa kami lakukan agar kalian bisa tenang? Teriaknya, suaranya bergetar. Salah satu sosok, seorang pria muda dengan wajah penuh luka, melangkah maju. Kau pikir ritual ini bisa menyelesaikan semua masalah? Kami tidak akan pergi sebelum keadilan ditegakkan. Suaranya menggelegar, membuat semua orang terhenyak. Gunawan merasa ketakutan dan bingung. Apa yang kami lakukan salah? Kami hanya ingin mengakhiri ketakutan ini. Teriaknya, berusaha menjelaskan. Keserakahan dan ketidakadilan menjerat kami di sini. Kami tidak akan tenang sebelum kalian membayar harga yang seharusnya. Sosok itu melanjutkan dengan nada penuh kemarahan. Gunawan merasakan beban di pundaknya semakin berat. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perasaan arwah-arwah tersebut. Kami siap untuk mendengarkan. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya, berusaha menunjukkan niat baiknya. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, sosok-sosok itu mulai bergerak, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Angin semakin kencang, dan suara-suara menakutkan mulai terdengar, seolah mengancam mereka semua. Karyawan-karyawan mulai panik, beberapa dari mereka berusaha melarikan diri. Nenek Siti mencoba menenangkan keadaan. Tenangkan diri kalian, kita harus bersama-sama menghadapi ini. Teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Gunawan merasa terjebak, tak tahu harus berbuat apa. Dalam kekacauan itu, dia melihat Budi terjatuh, terjepit oleh kerumunan. Tanpa berpikir panjang, Gunawan berlari untuk menolongnya. Saat dia berusaha menarik Budi keluar, sosok-sosok itu semakin mendekat. Dalam sekejap, sosok tanpa kepala muncul kembali, menatap Gunawan dengan mata yang penuh kemarahan. Kau tidak bisa melarikan diri dari masa lalu. Sosok itu berteriak, dan suasana menjadi semakin mencekam. Gunawan merasakan ketakutan yang mendalam. Dia berusaha menenangkan dirinya, tetapi suaranya tidak terdengar di tengah kekacauan. Dalam upaya untuk melindungi karyawan dan menyelamatkan Budi, dia merasa bahwa semua ini mungkin akan berakhir dengan tragis. Saat kekacauan semakin meningkat, salah satu mesin di pabrik mulai bergetar hebat. Suara derit yang mengerikan terdengar, dan dalam sekejap, mesin tersebut meledak. Semua orang berteriak ketakutan, dan suasana menjadi kacau balau. Gas beracun mulai menyebar, dan api mulai menjalar di sekitar mereka. Gunawan berusaha menarik Budi, tetapi dalam kekacauan itu, dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dia melihat sekelilingnya, semua orang panik dan berusaha melarikan diri. Dalam hitungan detik, pabrik yang pernah menjadi tempat kerja yang penuh harapan berubah menjadi tempat yang mengerikan. Gunawan merasa terjebak dalam kegelapan. Saat dia berusaha bangkit, dia melihat sosok-sosok yang marah mengelilinginya. Kau tidak bisa lari dari konsekuensi tindakanmu. Teriak sosok itu, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika kesadaran mulai memudar, Gunawan merasakan kepedihan yang mendalam. Dia menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan yang diambilnya. Dalam pencariannya untuk mendapatkan kekayaan dan kedamaian, dia telah mengabaikan banyak hal yang seharusnya dihormati. Keesokan harinya, berita tentang insiden di pabrik menyebar cepat. Pabrik yang dulunya dikenal sebagai tempat kerja yang produktif kini menjadi lokasi tragedi. Banyak karyawan yang terluka, dan beberapa di antaranya hilang tanpa jejak. Gunawan tidak pernah ditemukan, dan pabrik itu ditutup selamanya. Cerita tentang Gunawan dan pabriknya menjadi legenda di Mojokerto. Banyak orang menggambarkan bagaimana keserakahan dan ketidakadilan dapat membawa pada kehancuran. Pabrik yang dulunya dipenuhi harapan kini menjadi simbol kegelapan dan kesedihan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa tidak ada jalan instan menuju kekayaan tanpa mempertimbangkan dampak tindakan kita. Dalam pencarian untuk mencapai impian, kita harus selalu menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan mengenali bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Akhir cerita ini menggambarkan bahwa tidak semua perjalanan berujung pada kebahagiaan, terkadang,
kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan yang kita buat. Dan di dalam kegelapan, terdapat pelajaran berharga tentang pentingnya penghormatan, kejujuran, dan tanggung jawab.